Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 4. Di part sebelumnya keluarga Lei yang menyuruh seorang pembunuh bernama Guyin dari sektor Serigala Darah untuk membunuh keluarga Lin dapat digagalkan oleh Lindong, yang malah membuat Guyin ini tewas. Gak usah banyak Cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semenjak kejadian itu, hubungan antara keluarga Lei dan juga keluarga Sei menjadi tidak baik, dan kini keluarga Lin semakin populer. Tapi karena Lindong membunuh Guyin, hal ini menimbulkan masalah baru karena Serigala Darah pasti akan menuntut balas. Lindong yang sadar akan hal itu, dirinya terus berlatih agar bisa menghadapi serangan dari Serigala Darah yang sewaktu-waktu datang mencarinya. Tapi kali ini Lindong dikejutkan dengan sesuatu karena tiba-tiba saja bayangan yang biasanya dipakai untuk latihan kini menghilang semua. Hal itu membuat Lindong menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Ketakutan Lindong pun kini terjadi karena sekarang Serigala Darah datang ke tempat keluarga Lin untuk menuntut balas. Aksi balas dendam ini diketuai oleh Wei Tong, yang juga merupakan salah satu pimpinan dari sekte Serigala Darah. Kakek Lin Sentian pun kini datang menemui Wei Tong dan meminta maaf atas kejadian itu. Tapi Wei Tong tetap tidak mau memaafkan karena darah harus dibayar dengan darah. Kecuali keluarga Lin mau menyerahkan Lindong dan pabrik kayu besi, serta keluarga Lin mau jadi budak, maka balas dendam itu akan dianggap lunas. Kakek Lin Sentian pun tidak setuju dengan permintaan dari Wei Tong. Wei Tong yang marah akhirnya mulai menyerang lalu ditahan oleh sang kakek. Tapi kakek pun kalah karena kekuatannya berbeda jauh dengan kekuatan Wei Tong yang sudah ada di level Yuan Dan tingkat atas. Lindong pun kini muncul karena dia merasa harus bertanggung jawab. Dia pun menawarkan sebuah pertarungan sampai mati di arena Kotayan pada Wei Tong. Wei Tong yang merasa dirinya bisa membunuh Lindong saat ini, dia pun mulai menyerang, tapi dengan lincah. Lindong dapat menghindari semua serangan Wei Tong. Bahkan Lindong kini bisa mengancam balik bahwa dia akan membunuh anak buah dari Wei Tong dengan kekuatan mental miliknya. Lindong pun kini meminta waktu 3 bulan lagi bertemu di arena Kotayan untuk pertarungan hidup dan mati. Jika Lindong kalah, maka dirinya siap dihukum dan seluruh aset keluarga Lin akan menjadi milik Wei Tong. Tapi jika Wei Tong kalah, maka masalah dendam kematian Guyin harus dilupakan. Wei Tong yang tak mau anak buahnya tewas, dia pun menyetujui permintaan dari Lindong. Tapi Wei Tong hanya memberikan waktu 2 bulan saja. 我血一门必然血洗，这2个月内必须达到2影副师的级别。 Karena perjanjian yang diajukan Lindong kepada Wei Tong, kini semuanya sedang mencari solusi. Karena saat ini seluruh aset dan keluarga Lin menjadi taruhannya. Lindong pun langsung meminta izin untuk pergi ke Kotayan demi bisa mendapatkan ilmu dan kekuatan baru agar bisa melawan Wei Tong dalam 2 bulan ke depan. 也罢，爷爷，还是我独行吧。那你打算什么时候？明天就走吧。 Pagi harinya Lindong pun akan segera berangkat ke Kotayan. Tapi Cintan tak rela ditinggal oleh Lindong. Dan Lindong pun meyakinkan Cintan bahwa dia akan kembali dalam 2 bulan lagi. Sebelum berangkat, Lindong menitipkan Cintan dan juga Xiao Yan pada Wu Yun agar menjaganya selama dia pergi. 少废话，这还用你？我只帮你照顾他们2个月，一定得给我全须全眼的回来。 Kakek Lindong pun kini memberikan bekal ratusan pil Yang Yuan agar bisa dipergunakan oleh Lindong saat di Kotayan. Ayah Lindong pun kini mengatakan agar Lindong menjaga dirinya baik-baik karena keselamatan lebih penting daripada apapun. Lindong pun kini langsung berangkat menuju Kotayan dengan menggunakan kudanya. Sesampainya di Kotayan, Lindong tidak sengaja mendengar pembicaraan 2 warga tentang lelang di rumah Wan Jing yang merupakan lelang dari kaum bangsawan. Lindong pun meminta agar diantar ke sana, tapi 2 orang itu memandang rendah kepada Lindong dari penampilannya. Akhirnya Lindong pun memberikan beberapa pil Yang Yuan dan mereka pun merubah penampilan Lindong layaknya seorang bangsawan, lalu mengantar Lindong ke rumah lelang Wan Jing. 公子真是玉树临风啊！
别说这些没用的，那个万金拍卖会。Sesampainya di dalam, Lindong merasakan ada seorang pengguna kekuatan mental. Setelah mengamati sekitar, ternyata Lindong melihat kakek Yandasi sedang duduk di kursi seberang. Lindong pun juga melihat si Yue datang ke tempat itu bersama seorang wanita montok bernama Xuanzu. Pelelangan pun kini dimulai. Awalnya Lindong hanya diam mengamati saja, tapi pada saat panitia membuka lelang bunga langka, Lindong pun tertarik dan membeli dengan harga yang tertinggi karena bunga ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual. 350，450，要加价的吗？600。 Semua orang terkejut dengan harga yang diajukan oleh Lindong. Kakek Yandasi yang merasa tidak asing dengan energi spiritual sang pembeli, dia pun kini mengecek pembeli itu dengan kekuatan spiritual miliknya. Dan benar saja, kakek Yandasi kini dibuat terkejut karena ternyata yang membeli itu adalah Lindong dan kekuatannya sudah ada di segel spiritual. Bahkan si Yue juga ikut mengeceknya, tapi si Yue masih saja meremehkan Lindong dan kakek mengatakan bahwa Lindong sudah berada di level yang duniawi. Hal ini membuat si Yue menjadi terkejut. Xuanzu pun kini menyebut Lindong sebagai orang yang jenius dan kakek Yan membenarkan hal itu. Sang kakek pun kini juga memiliki rencana untuk mengajak Lindong ikut ke pertarungan kolam dan Xian. Setelah pelelangan selesai, Xuanzu pun menjemput Lindong untuk menemui kakek Yandasi. Dan kebetulan saat itu Lindong juga sedang mencari kakek Yandasi. 请姑娘带路。 Sesampainya di dalam ruangan, Lindong kini salah tingkah karena ada dua orang wanita cantik di depannya. Lindong pun lalu memberanikan diri untuk berkenalan. Si nona montok pun langsung mengatakan bahwa namanya adalah Xuanzu dan dia adalah manajer rumah lelang Wanjing ini. Lindong juga menanyakan soal 3 kekuatan besar dari kota Yan. Kakek Yandasi pun langsung menjawabnya. 3 kekuatan besar kota Yan adalah rumah Chanzhou, pelelangan Wanjing, dan juga sekte Serigala Darah. Kakek Yan merasa senang bisa bertemu lagi dengan Lindong karena Lindong sudah membuka jalan Niwang. Kakek Yan menawarkan diri akan membantu memperbaiki segel kehidupan milik Lindong. Tapi Lindong mengatakan bahwa dia sudah berhasil memperbaikinya sendiri. Hal itu membuat kakek Yan terkejut karena segel itu biasanya bisa diperbaiki dalam waktu 1 tahun. Tapi Lindong berhasil dalam waktu 2 bulan saja. 真的是本命符印。 这怎么可能？看来您老的眼光。 Kakek Yan pun kini menjelaskan bahwa segel kehidupan itu adalah dasar dari ahli Yan duniawi. Ketika segel itu telah diperbaiki, maka dia akan bisa menggunakan kekuatan mental yang sebenarnya. Segel kehidupan itu juga terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, segel kehidupan biasa. Kedua, segel spiritual. Dan yang ketiga, segel surgawi. Segel kehidupan biasa itu adalah hal yang paling umum. Segel spiritual itu jarang dimiliki karena segel ini adalah segel unik yang memiliki kekuatan khusus. Dia dapat berubah menjadi kekuatan ruang, kekuatan cahaya, dan juga kekuatan menyerap. Lindong pun teringat bahwa saat itu Guyin kekuatannya terserap dan dia kaget karena mungkin dia melihat segel spiritual ini. Dan segel surgawi adalah yang paling kuat dan paling menakutkan karena jika sudah terbuka, maka segel surgawi dapat menelan langit dan bumi. Kakek Yan pun kini mengatakan pada Lindong, apakah Lindong berusaha menutup diri saat di pelelangan tadi. Lindong pun langsung meminta maaf dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terlihat menonjol karena keluarga Lin sedang dalam masalah. Xuanzu pun menebak mungkinkah masalah itu adalah dengan sekte Serigala Darah. Kakek Yan langsung mengatakan saat ini tempat pelelangan Wanjing sedang dalam masalah perebutan kolam dan Xian dengan Serigala Darah. Lindong yang tidak tahu apa itu kolam dan Xian akhirnya dijelaskan oleh Xuanzu bahwa kolam itu adalah tempat yang langka dan merupakan sumber segala energi murni Yin dan Yang. Bila mampu menyerapnya, maka otomatis akan berada di tingkat Yuan dan 6 bintang, bahkan lebih. Kakek Yan langsung mengatakan bahwa Lindong dipanggil ke sini adalah untuk ikut dalam perebutan itu. Lindong pun terkejut. Begitu juga dengan si Yue. Karena Lindong harus meningkatkan kekuatannya dengan segera, dia pun setuju untuk ikut dalam perebutan itu. Dan sebagai imbalannya, Lindong harus diperbolehkan menyerap energi di kolam dan Xian.
Xuanzu pun setuju karena itu adalah imbalan yang impas dan Lindong mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan itu untuk melindungi keluarganya. Malam harinya Lindong mencoba berlatih dengan dimensi batu di tangannya, tapi bayangan itu tetap tidak muncul hingga akhirnya si rubah Marta atau Martin menunjukkan wujudnya di hadapan Lindong. 没见识的混账小子，偏要人妖的，他的主人当然在这里。食符的主人，过年。 如果不是火祖妖，也见不到雕爷。 Lindong pun langsung bertanya kenapa akhir-akhir ini batunya melemah. Marta mengatakan karena batu ini juga butuh diisi energi, dan selama ini Lindong hanya menggunakannya saja tanpa mengisinya dengan energi. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk mengisi energinya lewat kolam dan Xian. Marta kali ini juga akan membantu Lindong untuk bertambah kuat dengan cara yang instan. Tapi resikonya mungkin saja Lindong akan mati. Lindong pun setuju dan dia tidak takut dengan resiko apapun. Marta pun langsung mengajak Lindong mengikutinya. Setelah sampai, Lindong kini disuruh menyalurkan energi mentalnya. Dan tiba-tiba saja, sesuatu seperti mesin kini muncul di tempat itu. Cerita pun selesai dan tunggu part berikutnya. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.